Pemirsa, Polda Metro Jaya akan minta keterangan ahli kasus dugaan penistaan agama yang jerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa sebanyak 27 orang saksi. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show mensrea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar sebanyak 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah, ini berkembang. Kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Ya, sementara itu komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji merasa tidak menistakan agama. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Pemuka Agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Bang Panji, hati-hati guys, hati-hati. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mensrea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden menegaskan bahwa evaluasi terhadap TNI Polri dilakukan sebagai upaya memperkuat instansi pertahanan dan keamanan negara. Evaluasi mencakup penguatan, persatuan, dan komitmen untuk mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pemirsa, rapat pimpinan yang diikuti oleh 650 peserta terdiri dari unsur TNI Polri serta menteri terkait digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menilai selama 1 tahun terakhir TNI Polri banyak menjalankan tugas di luar fungsi pokoknya. Namun hal itu justru menjadi bukti peran TNI dan Polri sebagai tentara rakyat dan polisi rakyat yang hadir langsung membantu masyarakat.
Presiden berharap melalui evaluasi yang berkelanjutan, TNI dan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugasnya. Memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Ada pesan untuk arahan-arahan yang diberikan Pak Presiden untuk TNI dan Polri? Ya, yang pertama tentu sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat itu. Sejumlah bangunan runtuh di Tripoli, Libya menewaskan 9 orang. Pemirsa, usai persidangan, Emmanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya, Bang? Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Pemirsa, Mahkamah Agung berhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap KPK. MA juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHAP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopul dan serakah, kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopul dan serakah, pilihannya kan hanya dua, ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya dua, ya, pecat, penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.